Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Selasa 1 Maret 2022. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai 31. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Angelika PRR dari komunitas Noimuti, NTT, dengan tema Upah Ikut Kristus. Doa kita pada hari ini akan dibawakan oleh Suster Maria Anuncia PRR dari komunitas Pringgolayan, Yogyakarta. Mari kita menyiapkan hati kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, namamu hendak ku puji, Engkau amat agung, beranda sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu untuk berkat dan kasih setiamu yang terus menuntun langkah kami dalam peziarahan di dunia ini. Engkau sungguh mencintai kami dengan segala kelemahan dan kerapuhan kami. Engkau selalu menguatkan dan memberi kami hidup untuk terus melaksanakan tugas perutusan yang Engkau percayakan kepada kami masing-masing. Berilah kami semangat untuk mau berkorban dan rendah hati untuk menerima semua konsekuensi hidup sebagai seorang murid. Sebab Engkaulah Sang Gembala Agung kami yang berkuasa dan meraja sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai dengan 31. Berkatalah Petrus kepada Yesus,
kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anak atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada masa yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, melalui sakramen baptis kita semua telah menjadi anggota gereja. Kita telah menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus berarti seluruh diri dan hidup kita tertuju kepada Kristus. Kita berbicara, kita berpikir, bersikap, dan bertindak seperti Kristus. Semua itu menjadi perjuangan kita untuk bisa menjadi seperti Tuhan kehendaki bagi kita semua sebagai pengikutnya. Petrus mewakili para murid dan kita semua berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Perkataan ini dijawab oleh Sang Guru, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, bapak, anak-anak atau ladangnya, sekalipun disertai dengan berbagai penganiayaan, dan pada masa yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Para sahabat yang terkasih, jawaban Yesus merupakan jaminan atau upah bagi para murid dan juga bagi kita semua. Mengikuti Yesus Sang Gembala Agung, pasti kita semua bisa. Kita bisa menerima semua konsekuensi dari sebuah panggilan. Bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Yesus. Dan jika kita hanya sekedar mengikuti Yesus, kita tidak mau menerima konsekuensi hidup sebagai murid Kristus, maka kita tidak layak menerima 100 kali lipat dan hidup kekal belum menjadi jaminan kita. Jalan yang harus kita tempuh dalam mengikuti Yesus adalah jalan penderitaan atau jalan salib. Kita akan menerima dan mengalami berbagai penganiayaan. Dengan itu, kita bersatu dengan Yesus Guru kita. Rasul Paulus dalam suratnya berkata, hendaklah kalian menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jalan untuk mencapai kekudusan adalah jalan bahagia yang dicapai melalui penderitaan. Sahabat-sahabat yang terkasih, mari sejenak kita bertanya ke dalam diri kita masing-masing. Sudahkah saya menjadi murid Yesus yang sejati? Apakah kelak saya menerima jaminan hidup kekal dari Yesus? Mari kita memohon berkat Tuhan untuk memampukan kita mengarungi samudera kehidupan ini sebagai murid Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, para sahabat,
Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan sejenak kita merenungkannya, marilah kita bersatu hati untuk memanjatkan doa-doa permohonan kita. Bagi semua orang yang menjadi pengikut Kristus. Ya Yesus Tuhan kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang selalu menyertai kami dalam melaksanakan tugas kami di dunia ini. Sebagai pengikut-Mu, kami kadang tidak setia kepadamu, maka kami memohon ampun untuk segala kelemahan dan dosa-dosa kami. Berkenanlah Engkau membuat kami layak hidup bagi-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para imam, biarawan, biarawati, ya Yesus Gembala yang baik, kami bersyukur untuk rahmat panggilan dan perutusan yang Engkau anugerahkan kepada orang-orang pilihan-Mu. Mereka telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Engkau. Anugerahkanlah mereka kesehatan yang baik untuk dapat menjalankan tugas mereka, melanjutkan karya keselamatan di dunia ini yang Engkau percayakan kepada mereka masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pendamaian dunia. Bapa yang Maha Kasih, Engkau menghendaki agar kami hidup rukun dan damai, saling mengasihi di antara kami. Kami mohon semoga Tuhan Yesus Raja Damai dan Bunda Maria Ratu Damai senantiasa tinggal di dalam hati semua orang yang terlibat dalam sebuah pertikaian, kerusuhan, dan peperangan. Teristimewa kami mohon perdamaian bagi negara Ukraina dan Rusia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang kita cintai. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dan semua orang yang kami cintai, anggota keluarga kami, sahabat kenalan kami ke dalam tangan-Mu. Berkenanlah kepada kami, jadikanlah kami alat-Mu, dan berilah kami rahmat-Mu, agar kami hidup layak sebagai abdi-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih sudah bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam doa dan permenungan kita di hari berikut. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.